Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada beberapa informasi penting yang wajib rekan-rekan simak berkaitan dengan akun Pi rekan-rekan semuanya dan juga berkaitan dengan perkembangan informasi resmi ya. Dan di sini langsung dikutip oleh Marsha, merupakan salah satu moderator Pi Network ya. Di sini memberitakan semacam beberapa informasi yang saya rasa sangat penting sekali yang harus pionir semuanya ketahui ya di seluruh dunia. Di sini ada harap perhatikan kepada para pionir semuanya di seluruh dunia ya. Merupakan pelanggaran kebijakan jaringan Pi untuk menjual atau membeli Pi selama mainnet tertutup di sini ya. Atau selama mainnet terlampir ini rekan-rekan. Nah, jika salah satu dari kami ketahuan melanggar kebijakan, akun Pi Anda akan diblokir dan Pi akan dibakar ya. Pi dapat digunakan setelah KYC dan Pi ada di dompet untuk menukar barang atau jasa P2P ya. Jadi harus dijaga akun rekan-rekan semuanya. Ini ada informasi yang sangat tegas sekali ya berkaitan dengan akun rekan-rekan, yang mana di sini marak sekali ya para exchange bahkan juga bursa ya. Dan CMC juga merilis harga daripada koin Pi ya, dan juga beberapa waktu yang lalu sempat ada dan sempat viral tentang Pi Bridge, jembatan Pi yang juga mengeluarkan token WPI ya, yang mana di situ kalau dalam mainnet itu mungkin masih sudah bisa diswap dengan Pi Network ya. Jadi rekan-rekan harus berhati-hati terhadap exchange-exchange yang memberikan nilai dan harga Pi Network ya, dan juga jangan sampai terlibat dalam pembelian ataupun penjualan daripada koin Pi ya, karena di sini juga banyak sekali paus-paus yang bertebaran ya, yang menjala-jalanya baik dalam kolom komentar maupun di mana saja ya, dalam platform Facebook dan juga grup-grup yang bersedia membeli koin Pi rekan-rekan ya. Dan itu harus diwaspadai karena di sini kita masih belum boleh melakukan semacam pembelian dan penjualan koin Pi kita terhadap mata uang fiat ya. Kedua akun tersebut akan dibakar ya rekan-rekan, atau akan dihanguskan ketika terdeteksi langsung oleh sistem atau blockchain daripada Pi Network itu sendiri ya. Terbukti beberapa waktu yang lalu pernah ada yang ini rekan-rekan dihanguskan selama 100 tahun ya, atau di-banned selama 100 tahun untuk akunnya. Itu sangat sayang sekali ya, jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian di sini juga disebutkan melalui atas nama Wang Li ya rekan-rekan. Nah, di sini Marsha sebagai moderator juga meretweet tweetan dari Wang Li di sini dari negara Cina ya, yang berkaitan dengan mengapa membiarkan orang lain menentukan nilai Pi ketika pionir ditugaskan atau diberi hak istimewa untuk melakukannya. Jaringan Pi tidak seperti salah satu dari kripto itu. Pi adalah jenis baru, entitas independen sehat dari mata uang digital di dunia. Nah, ini sangat jos gandos. Mungkin ini berkaitan dengan para exchange yang secara liar dan masif ya, yang juga ikut melistingkan koin Pi ke dalam bursa mereka, dan juga memberikan nilai atau harga ya untuk koin Pi dalam bursa-bursa mereka, seperti contoh misal Wobi.xt.com, Bmart, dan masih banyak lagi rekan-rekan. Nah, mengapa itu seperti dibiarkan oleh core team ya? Nah, ini memang tidak dibiarkan ya rekan-rekan, tapi di sini sudah dijelaskan core team tidak berafiliasi dengan exchange yang ada di seluruh dunia ya sampai saat ini ya rekan-rekan. Jadi di sini mereka lah yang berusaha untuk mencuri star ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu ya, meskipun di situ bukan harga yang resmi, bukan harga yang nyata ya. Jadi di sini memang dalam dunia cryptocurrency ya terjadi semacam itu ya. Maka dari itu pentingnya kita untuk selalu mengulas dan memberikan suatu semacam informasi yang resmi, yang positif berdasarkan dari pihak yang memiliki project atau pihak dari core team itu sendiri ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, agar rekan-rekan tidak salah jalan ya, dan akun rekan-rekan itu aman ya. Dan untuk masalah withdraw, WD dan lain-lain ya, kita tinggal tunggu ketika memasuki fase open mainnet nanti. Kemudian di sini juga disebutkan melalui moderator Marsha ya, selama pertukaran mainnet terlampir tidak dapat terhubung dalam blockchain jaringan Pi karena adanya firewall ya, atau dinding pembatas ya rekan-rekan, atau dinding api. Setelah membuka mainnet, firewall akan dihapus ya. Kemudian pada saat itu pertukaran dapat mencantumkan nilai Pi Network yang sebenarnya. Jadi intinya kita tinggal menunggu satu langkah lagi ya rekan-rekan, agar dibukanya firewall ya, agar terjadi konektivitas secara eksternal yang bisa diakses oleh semua orang, yang terdesentralisasi secara 100% ya. Itu ada open mainnet atau open source ya rekan-rekan. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini.
Kemudian di sini juga ada informasi yang sangat penting berkaitan dengan akun Pi rekan-rekan semuanya ya. Jadi di sini sebagai moderator ini memang membahas berkaitan dengan akun Pi Network ya rekan-rekan. Nah, yang mana di sini pastikan untuk dompet Pi Anda berfungsi ya sebelum Anda melakukan KYC. Ini sangat penting sekali ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan sebelum mendapat undangan KYC, terkhusus untuk pionir semuanya yang belum KYC ya, ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, pastikan rekan-rekan itu mengambil daripada dompet rekan-rekan ya dan periksa perasa sandi Anda. Pastikan Anda telah mengkonfirmasinya di dalam daftar periksa mainnet ya. Perasa sandi Anda harus cocok di langkah ketiga dan ketujuh. Jika Anda membuat lebih dari satu dompet, Pi Anda yang bermigrasi akan bermigrasi ke dompet yang lama jika tidak dikonfirmasi. Artinya di sini untuk rekan-rekan yang dulu pernah kehilangan perasa sandi ya, ketika sudah mining kemudian perasa sandinya lupa, kemudian rekan-rekan membuat ulang perasa sandinya ya. Nah, maka dari itu untuk koin Pi rekan-rekan yang tambang pada saat menggunakan sandi yang lama ya, itu hangus ya rekan-rekan, dan yang masuk adalah perasa sandi yang baru ya. Jadi di sini rekan-rekan harus diperhatikan agar rekan-rekan itu tidak kehilangan koin Pi rekan-rekan semuanya ya, agar mining rekan-rekan itu tidak sia-sia, kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan nanti rekan-rekan yang sebelum mendapat undangan KYC ya, pastikan untuk mengambil perasa sandi rekan-rekan. Ini sangat penting sekali, terkhusus untuk para pemula yang baru mendaftar. Kemudian di sini juga ada salah satu pionir yang mengomentari daripada moderator ini ya. Ya, ini sangat betul sekali. Jadi intinya kalau kita punya KYC konfirmasi dulu prase ke poin 3 dan poin 7 ya dalam mainnet checklistnya. Kemudian prasenya harus sesuai dengan kedua poin tersebut ya. Jadi pastikan untuk sandi yang pertama dan sandi yang kedua itu harus sama ya rekan-rekan. Jadi jangan sampai rekan-rekan mengambil dua kali untuk perasa sandinya ya, kurang lebih seperti itu ya. Karena nanti ketika rekan-rekan yang sebelum KYC, rekan-rekan nanti bisa mengambil perasa sandi rekan-rekan semuanya ya, dan itu harus disimpan dengan rapi, jangan sampai ada yang tahu ya, itu privasi. Kemudian nanti setelah rekan-rekan sudah melewati atau sudah menyimpan perasa sandi dan membuat dompet wallet ya, kemudian rekan-rekan tinggal menunggu KYC. Setelah rekan-rekan sudah KYC, sudah lolos KYC, pada langkah yang ketujuh di sini akan ada semacam migrasi ya. Jadi untuk para pionir yang sudah lolos KYC, nanti ke depan akan ada semacam migrasi koin Pi-nya ke dalam mainnet ya, dan di situ diperlukan dompet lagi ya rekan-rekan, dan diperlukan perasa sandi rekan-rekan untuk mengkonfirmasi ulang ya. Jadi di situ ada dua konfirmasi ulang, dan pastikan untuk sandinya itu benar ya rekan-rekan, jadi sesuai dengan sandi yang pertama tadi ya, yang rekan-rekan ambil ya, kurang lebih seperti itu, agar saldo rekan-rekan itu masuk ke dalam saldo mainnet rekan-rekan nantinya. Nah, kemudian ketika saldo rekan-rekan masuk ke dalam saldo mainnet, nah saldo disitulah yang akan berharga dan akan bernilai tinggi, baik itu dalam fase mainnet tertutup sekarang ataupun dalam fase open mainnet nanti ya. Nah, itu ada inti dari penambangan rekan-rekan semuanya. Jadi koin Pi rekan-rekan yang rekan-rekan tambang itu akan dikumpulkan dalam mainnet di situ ya, kurang lebih seperti itu. Karena di sini menurut moderator ini ya, karena banyak yang menyetel ulang dompet kemudian tidak mengkonfirmasi ulang ya, dan Pi bermigrasi ke dompet yang lama dengan perasa sandi yang hilang. Jadi harap untuk membantu mencegah lebih banyak Pi yang hilang ya. Ini sangat jelas sekali rekan-rekan, dan sangat penting sekali informasi semacam ini, terkhusus untuk para pionir yang belum melewati KYC ya. Harap dipastikan untuk menyimpan daripada perasa sandi rekan-rekan semuanya ya. Nah, nanti bisa digunakan ketika rekan-rekan sudah lolos KYC dan tinggal ditransferkan saldo koin Pi rekan-rekan ke dalam saldo mainnet. Kemudian di sini informasi yang paling penting yang harus rekan-rekan simak ya, sebagai para pionir Pi Network yang belum melewati KYC ya, karena di sini setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan KYC ya rekan-rekan, dan tidak ada pionir yang jujur yang akan tertinggal ya. Jadi semuanya akan mendapatkan undangan KYC ya rekan-rekan. Dan di sini juga disebutkan core team kami ingin Anda semuanya berhasil ya. Nah, kemudian kita semua akan sampai kepada tempat yang kita inginkan atau akan open mainnet ya. Kemudian core team juga bekerja sangat keras untuk memastikan ini. Tidak ada yang ingin Anda sukses lebih dari mereka ya. Ini sangat jelas dan sangat top markotop sekali ya. Semoga ini bisa memberikan semacam informasi yang positif berkaitan dengan akun Pi rekan-rekan ya. Di sini kita tinggal menunggu saja, menunggu dalam fase berikutnya, fase open mainnet ya, dan kita tinggal tunggu kabar baik ya tentang
hackathon yang sedang berlangsung ini ya rekan-rekan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa silahkan klik tombol like-nya, silahkan berikan komentar-komentar yang positif dalam kolom komentar.